Oke, ini teman-teman, kalau boleh tahu di sini yang ada balita yang lebih berapa ya? Di rumah ada balita yang lebih dari satu? Apakah ada? Apakah jangan-jangan sudah gede semua anaknya? Oh ada, Mbak Nuri, iya, Mbak Catur juga di sini. Oh ya, Mbak Catur ini 4 ya kalau nggak salah ya anaknya ya. Ada yang masih balita juga ya. Oh ya, ada Mbak Anissa juga. Oh ya, Mbak Anissa. Iya. Jadi kan uh, problemnya yang dihadapi itu kan pasti beda-beda. Oh ya, ini Mbak Nori ini kira-kira mau berbagi insight tentang ini, tentang materi yang ada di ruang berbagi yang saya sharekan sebelumnya. Kira-kira gimana Mbak Nori? Apakah kira bisa buka mic-nya? Iya, halo Mbak Nuri. Mungkin Kak Nuri lagi itu ya. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Mbak Nuri, apakah ada yang mau ini dibagikan dari materi yang ada di ruang berbagi yang 3 materi itu? Kalau saya sih baru ini sih Mbak Miki, apa namanya, dengar podcast yang seri curhat Mbak Lala. Saya udah pernah dengar podcast itu. Kebetulan waktu itu saya dengar itu pas banget si bayi itu belum 1 tahun ya kalau nggak salah. Kalau sekarang kan lewat 1 tahun. Mau sharing? Oh ya, nama saya Nuri. Saya dari Bandar Lampung. Mohon maaf. Anak saya 2. Yang pertama 5,5 tahun, mau 6 sebentar lagi. Yang kedua 1 tahun 5 bulan. Oh iya ya. Ya. Nah, waktu si adiknya lahir ini, si kakaknya itu Oh, hilang ya? Sepertinya hilang Kak Miki ya. Iya, iya. Halo, halo? Ya. Oh iya, halo. Ada iya, suaranya? Ada. Iya. Halo? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Dengar Kak Nuri, silakan lanjutkan. Lanjut aja. Waktu si kakaknya, waktu adiknya lahir, si kakak itu masih 4,5 tahun. Dan itu dia lagi senang-senangnya belajar. Rutin, kita tuh setiap pagi ya dari jam. Oh, commute lagi, Kak Nuri. Oh iya. Oke. Halo? Oke. Dari jam 8 sampai jam 11 siang itu kita ada sesi belajar gitu kan di rumah gitu kan. Nah itu sambil main-main sih sebenarnya, tapi dia tuh seneng banget kan. Nah, tapi begitu adiknya lahir itu benar-benar nggak bisa sama sekali karena si adiknya itu dulu sempat sering kolik gitu dia. Oh iya. Iya, jadi dan dia agak kesulitan tidur, masih peka suara yang kayak gitu, dan kakaknya tuh lagi yang semangatnya gitu kan. Sempat stres juga saya karena ngerasa aduh nggak bisa ngasih perhatian gitu ke si kakak. Jangankan untuk belajar seperti biasa ya, untuk kayak makan aja udah nggak bisa ditemenin lagi, kadang-kadang harus sama ayahnya kayak gitu kan. Terus sempat juga akhirnya saya beli learning kit gitu kan, udah beli learning kit, ternyata anaknya nggak mau. Dia tetap maunya tuh ya ditemenin lah pokoknya kayak gitu kan, belum mau iya. Memang masih gitu. Nah terus pas saya dengar podcast itu dari Mbak Lala, dan ternyata Mbak Lala juga pernah mengalami itu gitu ya. Mengalami yang sama. Iya. Kata Mbak Lala, ya memang ketika itu kita harus menurunkan ekspektasi gitu. Iya. Ibaratnya kita sedang dalam survival mode gitu kan. Ya mode bertahan. Jadi ya udah coba
turunin ekspektasi sampai targetnya itu yang penting 3 kali makan aja gitu kan. Iya, 3 kali makan Oke. sesuai jadwal gitu kan. Udah yang penting itu aja. Terus setiap kali sih mau ngegambar atau apa gitu kan, ya udah sambil bawa-bawa adik adik tuh sambil digendong gitu kan. Kadang pas si adiknya mau nyusuin, ya udah kakaknya ikut masuk ke kamar gitu kan. Kita cerita-cerita aja sambil saya ngelonin adiknya, kayak gitu aja sih. Pokoknya berusaha berdamai sama keadaan. Oke, terima kasih Mbak Nuri atas insight-nya yang diberikan. Oke, ini sekalian itu ini ya sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 1, pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan. Jadi pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan itu, problem apa sih yang dihadapi oleh teman-teman pada waktu lahiran? Pada waktu lahiran ya sekitar 1 bulan pertama gitu kan, karena memang ada yang bilang itu 3 bulan pertama, 1 bulan pertama itu masa yang berat pasca lahiran gitu kan, karena banyak adaptasi yang perlu dilakukan oleh semua anggota keluarga. Nah, problemnya apa, kemudian solusinya seperti apa? Tadi Mbak Nori udah menyampaikan ya, problemnya itu ya karena si adik punya masalah sedikit problem kesehatan gitu kan, jadinya waktu untuk mendampingi si kakak itu berkurang, kemudian solusinya menurunkan ekspektasi gitu ya Mbak Nori ya. Nah, terima kasih Mbak Nori atas ini sharingnya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, karena tiap keluarga itu beda-beda problemnya. Siapa tahu di sini ada yang pernah sampai baby blues mungkin, ataukah kakaknya yang si sulung itu melakukan kegiatan yang penolakan gitu, jadi lihat adiknya yang bayi itu ngerasa cemburunya luar biasa, ngerasa ibunya tuh kayak diambil, jadi nggak pengen gitu si adik bayinya itu deket-deket sama ibunya. Mungkin ada yang sampai seperti itu, ataukah ada yang lainnya? Monggo silakan yang mau sharing, ditunggu. Adakah yang mau teman-teman sharing? yang mau sharing? Ada Kak Lulu ya? Kak Lulu mau sharing? Ada Kak Catur tuh yang mau sharing, Kak. Iya, Mbak Catur mungkin mau sharing ini, anaknya sharing banyak gitu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak sudah ada sesi berbagi di tema ini. Juga Masya Allah ya, Kak Miki baru melahirkan tapi masih semangatnya menemani kami semua belajar. Iya, sedikit cerita juga, tapi mudah-mudahan nanti dikuatkan sama teman-teman yang lain. Ada, memang ya, alhamdulillah ada 4 anak, 12 tahun, 9 tahun, 4 tahun, yang keempat hampir 2 tahun. Nah, jadi ceritanya di yang anak keempat yang terakhir ya. Jadi pas yang anak keempat lahir, yang anak ketiganya belum genap 2 tahun setengah. Jadi masih 26 bulan. Nah, saat itu tantangannya adalah anak yang keempat ini prematur, lahir 1,2 kilo. Terus kemudian harus dinicu 1 bulan. Jadi hanya kirim ASI gitu. Terus ditambah kami kena ada efek pandemi. Jadi kami maksudnya banyak hal yang juga harus diurus gitu saat itu ya. Dan yang kakak-kakaknya juga masih perlu pendampingan gitu ya, walaupun udah usia sekolah gitu. Tapi terus kemudian ada materi yang sudah di-share sama Kak Miki tadi ya. Saya senang sekali karena setiap mengulang ada berbagi ini kan dikasih materi ya, itu jadi momen untuk
mengulang pelajaran gitu. Dan bagi Iya. saya pribadi itu ilmu itu memang hilang kalau nggak diulang. Dan Iya, berbagi ini benar, memang benar. akhirnya baca-baca lagi. Dan terima kasih banyak ya buat rumah inspirasi. Yang saya mau tekankan hanya di poin ini aja deh, yang di bagian slide awal itu yang prinsip dasar homeschooling usia dini, yaitu tentang berangkat dari orang tua gitu. Jadi pertamanya kondisi orang tua harus benar-benar fit ya. Di sini kan disebutkan berangkat dari orang tua. Di poin pertama itu yang perlu diperhatikan pertama adalah orang tua bukan anak gitu. Dan pada saat kondisi itu ya, itu kan sekitar tahun 2020 ya, mulai pandemi meningkat gitu ya. Awal-awal itu. Nah, di situ ternyata memang harus dimulai dari kondisi sayanya terutama. Kondisi saya harus tenang, kemudian tidak boleh terpengaruh oleh keadaan gitu. Kan Emosinya tenang ya Mbak ya. Karena pas kan setiap hari harus kirim ASI itu kan kita nggak boleh sering ke rumah sakit ya, karena memang ada peraturan. Dalam sebulan itu hanya boleh mengunjungi 2 kali gitu. Dan sempat turun drastis lagi gitu, udah 1,2 turun lagi gitu beratnya gitu. Nah jadi karena tidak bisa dibohongi, ada pikiran terus gitu ya, jadinya dan di sini ditekankan di slide ini adalah tentang perhatian yang pertama adalah orang tua. Akhirnya karena saya Muslim, saya mencari caranya juga dengan yang bagaimana agama saya diajarkan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya menemukan kajian rutin di pagi hari, dan Masya Allah ini sejalan dengan yang di waktu itu kebiasaan baik kita di pagi hari ya buat orang tua itu sebagai recharge gitu. Nah kalau waktu itu disampaikan sama Pak Ar kan, orang tua belajar nih biar sehari itu kondisinya baik gitu ya, belajar dulu. Nah saya memilih belajar waktu itu kajian rutin pagi Riyadhus Shalihin, mungkin beberapa teman Muslim tahu itu ya, maksudnya kitab itu, dan itu Masya Allah sangat membantu sekali mental saya, kemudian pikiran saya menjadi positif gitu, sehingga apapun yang terjadi saya masih tetap tenang dan bersyukur saja dengan keadaan yang terjadi saat itu. Jadi kuncinya di orang tua pertamanya gitu. Terima kasih Mbak Catur. Berarti problemnya ini ada di kesehatan si adik juga ya kan, apalagi kondisi pandemi. Solusinya itu dari orang tua ya kan, dari diri dalam orang tua. Ini sama sebenarnya sama yang saya alami. Jadi qadarullah, habis lahiran itu 4 hari habis lahiran itu kondisi kesehatan saya ngedrop gitu. Jadi saya hampir tiap hari itu demam sampai sekarang. Jadi tiba-tiba sering demam mendadak gitu kan. Karena kondisi problemnya itu ada di kesehatan saya, berarti solusinya ya ada pada saya. Jadi saya fokus untuk ini mengembalikan kesehatan, mengembalikan stamina gitu kan. Kemudian sama menjaga kestabilan emosi, karena ini Masya Allah ya, si Atar itu dia ini mencari perhatian itu dengan bikin ulah gitu kan. Jadi emosi saya itu ikut terpantik gitu kan. Beda dengan adiknya. Kalau adiknya yang perempuan itu suka peluk-peluk, suka cium-cium gitu, beda banget dengan kakaknya. Kemudian solusi yang kedua untuk si anak sendiri yang saya pegang itu jam makan sama jam tidur. Yang penting makan gitu. Sedangkan kegiatan yang lain untuk di awal-awal ini turunkan ekspektasi sama fokus ke masalah emosi, karena anak-anak kan juga sama emosinya juga naik turun masa adaptasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan kedua ini kira-kira nih dalam masa adaptasi seperti itu ya teman-teman, ada nggak ini yang dilakukan oleh orang tua gitu kan? Bagaimana cara orang tua, cara suami istri, bapak ibu membagi waktu dan tenaga untuk mendampingi kakak-kakaknya dan bayi
yang baru lahir gitu, ya kan? Ayo, mungkin ada yang mau berbagi, ada yang mau sharing tentang pembagian peran antara bapak dan ibu gitu. Silakan kakak-kakak. Kak Elsa mau berbagi atau Kak Listia mungkin? Atau kakak-kakak yang lagi punya anak usia dini ya Kak Miki ya, yang memang lagi berdekatan gitu jaraknya. Oke, kita bisa lihat di chat dulu nih Kak Miki. Saya baca di chat dulu ya. Ini ada dari Kak Nelly nih yang lagi pusing-pusing nih, bumil juga tuh. Iya. Wah, ini tahun ini banyak ini ya Mbak ya. Rupanya nanti sama usia dini. Peserta kelas usia dininya banyak. Ya. Ada Mbak Anissa juga kurang lebih sama dengan yang lain. Iya ya, hampir sama memang ya. Itu yang penting anaknya makan. Dari Mbak Depi, ya sama Mbak ya. Makan gitu. Nah itu dari Kak Nelly tuh Kak. Dulu saya mengalami saat itu Harmoni 3 tahun, Saina baru lahir. Problemnya karena belum mandiri, maminya jadi double kerja kerasnya, double memandikan, suapin, memakai baju, urusan kamar mandi, pokoknya serba double. Solusinya saya tiba-tiba bilang sama si kakak, kok mama jadi banyak banget ya kerjaannya. Kakak mau coba jadi anak mandiri, kalau kakak mandiri, mama pasti sangat membantu. Tahu-tahu setelah omongan ini, si kakak tiba habis BAB, dia cebok sendiri, dan aku malah nangis terharu tuh dari Kak Miki. Wah, keren banget ya. Ya, Kak Miki juga jaraknya, Kak Nelly juga jaraknya dekat gitu ya. Ini juga ada dari Mbak Nuri, ini suami juga sedang WFH ya, jadi bisa bagi tugas. Ini bagi tugasnya seperti apa Mbak Nuri? Apa bisa sedikit disampaikan? Mbak Nuri, apakah bisa buka mic lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Nuri. Monggo. Iya, mohon maaf saya lagi sharing ya. Iya. Anak saya 2, yang pertama umur 5,5 tahun, terus yang kedua 1 tahun 5 bulan. Waktu si adik masih bayi itu, jadi alhamdulillah ayahnya sedang WFH gitu kan. Jadi untuk pekerjaan rumah bahkan lebih banyak ke ayahnya, karena saya fokus di menyusui dan iniin si adik dulu gitu kan. Termasuk untuk si kakak itu belum bisa tidur sendiri gitu kan. Jadi waktu pertama kali si adik lahir itu dia benar-benar tidur tuh, bahkan tidur pun dikeloninnya tuh sama ayahnya gitu. Sama bapaknya. Iya, sama ayahnya. Nah, paling untuk makan, karena yang si kakaknya ini agak susah makannya, jadi dan suami saya takut terpancing emosinya gitu. Jadi si kakaknya untuk makan sama saya gitu kan. Nah tapi kemudian pas si adiknya umur berapa bulan gitu, tiba-tiba udah harus WFO lagi gitu kan. Nah terus kita jadi bingung nih, yang tadinya udah enak bagi tugasnya gitu kan, tiba-tiba ayahnya harus ini. Jadi mau nggak mau tuh setiap istirahat siang, saya tuh pulang dari kantor. Iya, untuk memastikan supaya kita bertiga makan dan saya bisa sholat zuhur gitu. Wah, iya. Lumayan dekat ya berarti ya? Iya sih, cuma 15 menit aja dari kantor. Dan karena memang si adik ini nggak bisa belum bisa ditinggal sama sekali gitu kan. Nah, terus kemudian lama-lama agak susah juga nih ternyata kalau misalnya saya harus pulang ke kantor. Akhirnya kita pikir gimana solusinya. Ya udah akhirnya kita hire ART gitu. Iya, karena memang ya coba berdamai lah, walaupun tadinya nggak mau pakai biar bisa mengajarkan kemandirian juga kan ke si kakak. Tapi ya mau gimana lagi, waktu itu yang penting kondisi kami sebagai orang tuanya tuh tetap stabil, sehat, fisik dan emosionalnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nuri udah berbagi. Ini tadi juga ada tambahan dari Mbak Anissa ya. Mbak Anissa juga menyampaikan
bapaknya megang si sulung gitu kan ya. Sedangkan Mbak Anisanya fokus ke bayi saat itu gitu. Mbak Anissa apakah bisa buka mic-nya? Kira-kira yang dilakukan suami pegang si sulung itu seperti apa? Apakah juga kegiatannya dihandle gitu? Dibacain buku ataukah seperti apa? Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Oke, aku off kamera ya. Iya, silakan. Halo, Assalamualkum. Aku Iya. Anisha. Anak aku 2. Yang pertama itu usia 4,5 tahun, yang kedua mau 2 tahun. Nah, jadi dulu waktu anak kedua lahir tuh tahun 2020, itu kan pas awal pertengahan tahun deh, itu pas tahun mulainya pandemi ya. Iya, Nah, benar-benar. suami itu udah mulai kerja di rumah. Nah, ini sih sebenarnya jadi apa ya? Nilai plus deh ya. Iya, Karena blessing kan moment ya. jadi karena kalau di Indonesia itu kan cuti bapak itu cuma 2 hari, sisanya ngambil cuti sendiri. Nah, jadi itu jadi apa ya, nilai plus lah buat saya waktu itu. Nah, jadi memang sebelum saya lahiran, suami itu udah lebih banyak megang sulung. Oh, udah disiapin dulu ya Mbak ya? Iya, jadi memang saya tidur malam sama bapaknya, gitu, baca buku sama bapaknya, gitu. Terus karena kan saya itu hamil anak kedua, pas masih menyusui anak pertama. Nah, udah harus disapihkan, jadi mau nggak mau presentasi sama sayanya itu udah harus berkurang. Jadi sama bapaknya gitu, tidur malam sama bapaknya di atas, saya di bawah gitu. Misalkan pergi ke minimarket saya sendiri, dia sama bapaknya, atau kebalikan, saya di rumah yang sulung sama bapaknya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang udah dilatih gitu. Jadi nggak harus sama ibu, tapi sama bapak. Nah, pas anak kedua itu memang nggak semulus itu. Ada momennya dia bahwa aku mau sama ibu karena kan bapak kerja gitu. Jadi ya, tapi memang walaupun ada kayak gitunya ya, memang tetap suami tetap bisa bantu gitu, karena apa namanya? Karena itu nilai plusnya, karena bapaknya kan kerja di rumah, jadi pas bangun tidur anaknya udah nggak langsung buru-buru berangkat ke kantor gitu, tapi bisa santai dulu, ngecek email, terus main, makan siang bareng. Tuh, jadi ya kayak gitu sih, hal-hal kayak gitu yang bisa disempatkan sama suami saya, dia lakukan. Gitu. Berarti memang udah disiapin dulu ya. Ini salah satu cara yang dilakukan Mbak Anissa. Mungkin bisa kita adaptasi, jadi disiapin dulu. Iya, keren. Terima kasih banyak ini Ya, apa namanya, sesuatu yang bagus ya kan. Siapa tahu bisa diadopt oleh kita semua gitu kan ya. Oke, ini mungkin ada Mbak Listi ya yang sudah raise hand. Iya. Halo Mbak Listi ya. Iya, Waalaikumsalam. Mbak Listia dari mana? Segar banget. Nggak kelihatan kakak habis lahiran. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu ya Mbak. Iya, amin. Oke, Mbak Listia, monggo perkenalan diri dulu. Ya, halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Listia, tinggalnya sekarang di Ciracas, Jakarta Timur. Anak saya 2. Laki-laki semua, yang pertama usia 5 tahun, yang kedua 2,5 tahun. Waktu awal waktu awal lahiran ya, itu kan awal hamil si adik itu posisinya sama tuh kayak Kak Lulu tadi ya yang cerita, masih nyusuin gitu dan terpaksa harus disapi gitu. Tapi saya yang kedua ini mulus aja gitu, kayak nggak ngidam, maksudnya nggak ngidam yang berlebih, cuman emang mutah berlebih gitu waktu itu. Cuman sananya mulus lah, saya nggak banyak ini. Itu lahirannya pun mulus, makanya nggak lagi lahiran anak kedua itu nggak ada perasaan sedih, baby blues nggak ada. Karena anaknya juga lahir besar, sehat gitu, kayaknya kuat gitu. Nah, cuman ujiannya di kakak ya, karena kan waktu itu kakak masih 2 tahun. Jadi masih emosinya masih meledak-ledak, dan ketika itu tuh masanya dia tantrum. Jadi kalau ngebuka kemasan susu sedikit aja, nangisnya bisa 2 jam gitu, dan itu tuh panjang. Jadi si kakak tuh memang anaknya agak sensitif kali ya dia. Kalau malam pun misalnya
kurang apa, nangis itu sampai 2 jam, itu hampir tiap malam gitu, itu jadi ujian saya gitu waktu itu. Terus si kakak tuh anaknya nempelan Mimi banget gitu, jadi dia harus sampingnya terus, nggak mau dipindah tangan tuh susah gitu. Maksudnya itu yang agak berat waktu itu. Cuman beruntungnya Mama masih sehat, jadi lahiran itu masih dibantuin sama Mama. Saya dibantu 3 bulan. Nah, 3 bulan setelah 3 bulan berikutnya pindah kan, jadi ke Jakarta. Kita cuman berempat di rumah. Posisinya waktu itu kita kan lagi merintis usaha ya, jadi kami juga masih pergi-pergi keluar. Jadi saya pakai jurus satsep gitu, jurus satsep. Jadi pokoknya semua kerjaan tuh harus beres. Saya nggak banyak ngomong gitu. Pokoknya semua harus serba cepat gitu. Saya mikirnya gitu. Terus pandemi kan, usaha rintisan kami itu hancur. Jadi maksudnya itu bikin kondisi kita juga kan akhirnya jadi wah gimana nih gitu. Saya sempat stres gitu, tapi berusaha mencoba tenang ya. Kelihatan maksudnya saya mengurusi 2 bayi, tapi pikiran saya juga melayang ke aduh gimana nih usaha keluarga yang baru dirintis, baru mau istilahnya baru mau menapaki lah ya. Itu udah dapat satu jalan, tiba-tiba harus hancur karena pandemi. Itu saya stres sih di situ gitu. Dan saya merasa tajam. Terus emosi saya juga jadi meledak-ledak karena itu gitu. Nah, ditambah kakak yang masih tantruman gitu ya. Kakaknya tantruman gitu. Sayanya mudah terpantik emosinya. Jadi di situ aduh saya tuh benar-benar yang gimana sih gitu ketika itu ya. Nah, terus karena jurus satset ini setahun kemudian adik tuh nggak ngomong. Jadi kayak apa ya? Kayak tanda-tanda speech delay gitu. Jadi kalau misalnya waktu kakak kan saya masih bisa banyak waktu berduaan gitu. Jadi kalau mau mati tenang sambil diomongin ini tangan ini kaki gitu lah, banyak stimulasi buat si kakak gitu. Jadi kakak 1 tahun udah bawel, udah kata-katanya udah lengkap ngomongnya. Nah si adik ini setahun nggak ada mama papa tuh nggak ada. Jadi aku tuh BPM bubbling yang bermakna tuh nggak ada gitu. Jadi saya di situ agak gimana ya, khawatir juga ya. Ini aku kok kayaknya mau speech delay gitu. Setahun itu aku baru ngeh gitu. Mungkin kalau misalnya banyak orang kan 2 tahun, 3 tahun nggak ngomong itu baru speech delay. Cuman karena dulu si kakak 1 tahun udah ngomong, ini kok bubbling pun nggak ada gitu. Makanya di situ saya langsung alert. Terus langsung yang memposisikan diri, udahlah semua kerjaan di rumah udah nggak penting gitu. Aku mikirnya gitu, udah nggak penting lah, aku nggak penting ngurusin rumah. Yang penting ini anakku 2 nih, kayak gimana? Karena kan saya udah memutuskan untuk homeschooling dari awal gitu. Kalau kakak dulu banyak stimulasi ya. Dulu saya ingin pakai Montessori, jadi rajin berbikinan aparatus gitulah. Jadi si kakak tuh masih sempat. Nah ketika ada adik udah nggak ada sama sekali gitu. nggak bisa waktunya seperti itu. Nah, ditambah si adik yang sepertinya akan speech delay, saya tuh jadi apa ya? Jadi kusut sendiri. Kakak masih meledak-ledak, adik belum ngomong, kerjaan berantakan gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk udah saya mau fokus sama anak-anak. Kerjaan rumah nggak mau lah, pokoknya seminimal mungkin gitu saya ngerjain kerjaan rumah. Dan waktu itu karena pekerjaan perusahaan suami akhirnya tutup kan, jadi kan dia di rumah. Nah di situ jadi aku bagi ada tugas sama suami. Jadi suamiku ngerjain kerjaan rumah yang dia bisa, aku fokus ngurusin anak-anak gitu. Jadi udah akhirnya kayak gitu. Jadi ya blessing in disguise juga ya buat aku gitu. Tapi anak aku terselamatkan lah istilahnya gitu. Karena dulu pertama kali adik bisa ngomong, aku inget ya, dia bisa ngomongnya kakak, tapi kan ada tinggi kakak gitu. Nah, dia evaluasi lagi ya, oh ini anak mungkin pernah ngedenger aku, kalau misalnya manggil si kakak tuh dengan nada tinggi gitu, karena dia kan susah ya. Di satu sisi adik lagi gimana, kakaknya gimana, aku kakak gitu, akunya ngebentak mungkin ke si kakak gitu. Nah di situ udah aku yang evaluasi besar-besaran diri aku, ya Allah aku bersalah banget.
Oke, berarti ini Mbak Listia pada waktu lahiran dulu itu selain dibantu mama di awal-awal gitu ya, kemudian dengan perjalanan waktu juga suami berbagi tugas dengan suami gitu ya. Oke, jadi ingat di podcastnya Mbak Lala juga pada waktu itu juga it's okay kalau misalkan kita minta bantuan dengan pihak lain gitu, dengan orang lain itu nggak apa-apa, itu apa namanya boleh-boleh saja kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Listia atas ininya, atas sharingnya. Iya, terima kasih udah berbagi. Oke, ini ada Mbak Elsa. Mbak Elsa nanti di pertanyaan nomor 3 ya Mbak Elsa ya. Oke, pertanyaan nomor 3 ini tentang rutinitas Mbak. Jadi kan ketika ada bayi ya kan, apakah terjadi ini perubahan rutinitas yang berkaitan dengan kegiatan harian kakaknya, gitu kan? Kemudian bagaimana mengelolanya? Kalau Mbak Elsa gimana pada waktu habis lahiran dulu itu? Ya, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Elsa, sekarang lagi domisili di Padang. Saya ibu dari 3 anak homeschooling, usia 8, 6, sama 3,5 tahun. Ya, saya juga sebenarnya mau curhat sih, Mami. Trik-triknya tuh benar-benar. Jadi dulu saya lahiran anak ketiga itu pada saat si sulung usia 5 tahun. Sulung 5 tahun. Yang nomor 2 tahun jalan 3. Jadi saya masih punya 2 anak balita yang super aktif itu kakaknya, cowok dua-duanya Mbak. Cowok dua-duanya, wah itu perang-perangan itu, mobil-mobilan tiap hari. Iya, tapi alhamdulillahnya waktu itu mereka belum masuk ke fase berantem terus tuh, enggak, masih jadi belum. Nge-freeze nih sepertinya Mbak Elsa. Iya. Halo. Sambil nunggu Kak Elsa, banyak di chat Kak Miki. Oke. Udah mulai tuh. Saling kompak banget. Halo? Ya, tes dulu, Mbak. Oke. Jadi saya persiapan dari anak pertama kedua, waktu yang kedua lahir, saya biarkan setiap kali si adik tidur pada saat siang hari, kondisinya saya tidak capek. Memang sih yang lahiran anak kedua kami pakai pembantu, alhamdulillah dapat gitu. Bukan pembantu ya, yang mendampingi sih gitu. Terus saat si adik tidur, saya usahakan habiskan waktu saya sama si kakak. Jadi untuk menekan perasaan cemburunya supaya dia nggak merasa ditinggalkan. Ya biasa kan seperti Kalistia tadi, saat anak pertama tuh kita, ya saya memang dari awal memang niat homeschooling, jadi kegiatannya tuh ya walaupun nggak canggih-canggih ada lah gitu. Begitu adik lahir, dia lebih banyak menurun, main bebas, malah menghilang, Mbak. Jadi tapi banyak free play mungkin ya Mbak Elsa ya. Iya, free play aja. Jadi justru dia, tapi yang saya pegang itu gimana si kakak tetap merasa tercukupi kasih sayangnya, tercukupi kebutuhan dia. Jadi begitu adanya tidur langsung ke dia. Jadi alhamdulillah karena ada yang menolong, urusan masak dan lain-lain itu bisa sama anak pertama bisa lancar kegiatannya. Dan itu ngaruhnya ke sibling rivalry-nya waktu itu dia nggak terlalu, saya nggak terlalu struggling masalah iri-irian ini Mbak. Iya. Nah 2 tahun kemudian adik ketiga lahir. Jadi yang pertama dan kedua ini alhamdulillah solid mereka, kompak. Jadi nggak terlalu banyak berantem gitu. Jadi waktu saya sibuk sama si adik kecil yang nomor 3, yang 2 ketiga kompak main gitu. Tapi nanti yang 1 2. Jadi begitu saya adiknya tidur, jadi tuh saya sambil, kan yang pertama ini ngempeng nenen itu loh Mbak, maksudnya kalau tidur nggak sambil nenen langsung bangun, terus jadwal tidurnya dikurang kalau di itu. Jadi saya karena belum tahu ilmunya, di yang anak kedua dan ketiga saya cari tuh caranya gimana supaya anak
nggak nempel nenen. Jadi yang ketiga saya pakai trik di bedong. Jadi dia kalau di bedong tidurnya lumayan lama, 1 jam, asinya udah kenyang, dia tidur 1 jam, 1,5 jam. Itu buat saya tuh udah bonus Udah banget. bagus banget ya buat nemenin kakaknya ya. Iya, bisa nemenin kakaknya. Jadi tapi kendalanya waktu anak ketiga lahir, kami nggak ada yang rewang. Nggak ada yang rewang. Jadi kita waktu itu di Depok, awalnya sih ada yang bantuin ART, tapi setelah sebulan si bayi lahir, pembantunya ART-nya minta pulang, terus ibu mertua juga udah pulang, mama saya juga udah pulang, jadi saya benar-benar sendirian. Itu tuh, dan kondisinya tuh waktu itu di Depok ya Mbak kita. Kalau di Depok itu kami suami tuh jadi KRL mania. Jadi berangkat sebelum subuh, pulangnya jam malam 11 ya. sampai rumah, dan itu subuhnya berangkat lagi. Itu Senin sampai Seninnya lagi, karena Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kuliah. Jadi tuh saya benar-benar di situ saya coba penguatnya ya, selain dengerin pengajian. Waktu itu belum 2018, waktu itu belum ikut intens ikut Rumah Inspirasi. Jadi saya biasanya tuh nyari di YouTube Mom of 10 gitu. Mom of 10 kan biasanya dia video video itu menyajikan bagaimana cara dia manajemen waktunya, dia bangun jam berapa, jadi anaknya nanti manage-nya seperti apa. Jadi dari situ saya coba terapkan, jam 3 saya udah bangun, tapi jam 8 malam saya udah tidur ikut anak-anak. Tinggal bukain pintu suami jam 11 malam, terus kita tidur lagi. Jadi memang saya coba bangun lebih pagi, tapi tadi jam 3 pagi itu si bayi saya posisikan dia tidurnya nyaman di bedong gitu Mbak. Jadi dia ada lebih nyaman, lebih anteng gitu. Iya, jadi memang. saya bisa berkegiatan, saya bisa masih bisa lah sekali seminggu yoga yang postnatal yoga itu sama Bidan Desi biar ASI lancar, kita nggak stres ya, me time lah Mbak. Oh iya benar. Loh kok sama ini ceritanya sama saya Mbak Elsa ini. Semangat. Makanya saya tahu banget nih Mbak Miki sekarang lagi dua balita. Lagi teler saya. Iya. Karena menurut saya yoga ini penting, karena olahraga penting, karena saya harus mengatur energi dan emosi saya. Kalau saya nggak dibenerin badannya, nanti saya jadi gampang emosi, gampang capek. Iya. Soalnya kan kalau habis lahiran tuh gampang capek banget kan Mbak? Iya, gampang capek. Iya, benar banget. Oke Mbak Elsa. Sip, mantep. Nah, ini nyambung juga dari yang disampaikan Mbak Elsa. Ini juga saya mengalami banget. Jadi kan di kehamilan ketiga habis lahiran ini saya punya problem kesehatan seperti itu. Tapi ada insight bagus yang saya dapatkan Mbak Elsa sama teman-teman. Ternyata pembelajaran bagus yang saya dapat itu saya kurang merawat diri gitu loh. Nah. Jadi ternyata saya terlalu fokus sama anak. Bukan berarti fokus sama anak itu nggak baik ya baik, tapi lupa gitu kan, lupa dengan kebutuhan diri gitu loh. Jadi dengan adanya saya dikasih sakit itu akhirnya sadar, oh iya ya saya kurang mencintai diri saya sendiri. Ibaratnya self care-nya itu kurang. Jadi di situ tuh berbenah gitu kan, karena walau bagaimanapun kita punya kurikulum yang bagus, kita punya alat yang bagus, tapi kalau kesehatan kita itu agak terganggu, itu juga mempengaruhi ya di keseharian. Apalagi kan anak-anak masih usia dini ya, jalannya masih panjang dan lama. Jadi kita perlu jaga kesehatan. Untuk teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Tidak berdosa kok, tidak bersalah kok untuk menyisihkan uang untuk pijet, kemudian olahraga, renang ataukah apa yang untuk investasi buat diri, buat kesehatan itu enggak masalah kok. Gitu ya Mbak Elsa ya. Gitu. Iya, kalau untuk di Depok nanti bisa japri. Oke, boleh. Punya ini Mbak, jadi saya luangkan waktu. Itu anak-anak main di luar, saya sama si bayi di kamar, saya dipijit. Jadi ada yang home care gitu salonnya. Iya. Jadi memang siap. Ke diri sendiri saya benerin dulu, baru habis itu saya punya energi, karena saya benar-benar sendiri, nggak ada suami nggak bisa bantu sama sekali Mbak. Iya, benar. Iya. Oke, terima kasih Mbak Elsa atas sharingnya. Nanti bolehlah di chat itu ditulis di situ nanti tukang pijetnya di mana, mungkin ada yang
sama-sama dari Depok itu. Iya, Oke, kita iya. masuk ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat gini. Beberapa saat setelah si adik lahir, jadi bayi lahir itu kan, pernah nggak muncul rasa, aduh kok aku nggak ngapa-ngapain ya, gitu. Berkaitan dengan kegiatan kakak-kakaknya, gitu kan. Terus gimana mengelola rasa nggak ngapa-ngapain itu? Pernah nggak muncul kayak gitu teman-teman? Aduh kok aku nggak ngapa-ngapain ya, habis anakku lahir. Oh ini Mbak Zilmina Ulfah. Ya, monggo Mbak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Perkenalan, Waalaikumsalam. ini perdana Iya. saya ikutan interaksi. Saya Ulfa, ibu 3 anak. Yang pertama 5 tahun, 3 tahun, dan yang ini 3 bulan. Jadi 3 bulan. baru, Jadi ini relate banget yang pertanyaan yang barusan ngerasa nggak ngapa-ngapain itu terjadi banget karena memang up and down banget, sempat masuk lucu juga anak, apalagi kan ngerantau di sini aku di Taiwan, Mbak Herrera di di Taiwan. Jadi kemarin sempat up and down, terus kalau untuk support system juga susah banget, nyari pembantu juga di sini nggak bisa, kalau ketahuan pakai juga bisa denda gede banget. Jadi tapi kalau untuk yang ngerasa nggak ngapa-ngapainnya itu lebih ke di journaling, balik lagi kayak Mbak Lala waktu itu pernah nge-share journaling, nulis seharian ini ngapain aja, jadi kayak bener-bener didetailin. Jadi ternyata nyiapin makan pun itu sebuah proses yang nggak sederhana gitu kan, mulai dari milih menu, milih bahan-bahan makanannya semuanya, dan itu saya biasanya libatin anak meskipun mereka tuh kayak cuma coba ini dipetik-petikin gitu. Jadi kayak yang penting ada formalitas, yang penting mereka ada interaksi sama mereka. Lebih ke dicatat sih. Jadi kalau biasanya saya nyatetnya itu kalau anak-anak udah pada tidur. Jadi saya abis Isya biasanya saya mendingan tidur dulu. Jadi sambil kelonin anak, saya tidur, nanti malam kebangun, baru nanti saya journaling paling 10 menit kayak gitu. Jadi saya tulis, ternyata udah kayak gini. Atau enggak, saya mulai sortir foto aja yang di galeri. Jadi dipindahin ke folder. Nanti jadi kalau misalkan pas bikin dokumentasi, jadi kayak enggak terlalu riweh nyarinya tuh. Jadi paling kalau saya sih kayak gitu. Dan itu tapi masih struggle sih. Mungkin saya tuh kalau proses bangkit ini baru bangkit dari yang proses kelahiran ini mungkin baru 10% kali. Jadi ngerasain banget yang badannya tuh bener-bener beda dari hamil-hamil sebelumnya. Makin ini efek umur atau gimana? Gitu. Jadi bener-bener kayak abis mandiin bayi itu udah kayak abis hiking. Rasanya capeknya banget kayak gitu. Jadi ya, apalagi yang ini yang ketiga kodarullah dikasih kondisi kulit anak tuh dermatitis atopik. Jadi belajar hal baru lagi, harus siapin waktu lagi untuk care yang beda lagi, ke dokter gitu kan rutin. Jadi ya paling itu sih, journaling cukup membantu dari saya. Oh iya, terima kasih banyak ini Mbak Ulfa. Wah, keren ya, jauh juga ini merantaunya ya di itu ya, Taiwan ya. Iya, di Taiwan udah mau 5 tahun tahun ini. Oke. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, tentang nggak ngapa-ngapain. Oke, ada mungkin yang mau nambahkan? Teman-teman yang lain nggak ngapa-ngapain, merasa nggak ngapa-ngapain nih. Nggak ngapa-ngapainnya itu apa? Padahal sebenarnya kalau masak itu ngapa-ngapain loh, ya kan? Kemudian duduk, diam, mendengarkan anak ngomong, itu ngapa-ngapain loh. Nyediain kuping buat dengerin anak ngomong. Terus yang kemarin program mindful parenting, duduk diam, mengobservasi, tidak menghakimi, itu kan ngapa-ngapain ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya boleh nambahin tentang kegiatan yang merasa nggak ngapa-ngapain ini, sebenarnya ini tuh wajar ya. Saya sendiri juga sering begitu. Tapi ketika membaca e-book lagi, di situ kan pola kegiatan ini tuh keren banget gitu loh. Bolak-balik dibaca itu selalu ada insight yang didapat gitu kan. Tentang merasa nggak ngapa-ngapain ini sebenarnya wajar juga sih, karena memang setiap orang tua kan selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak ya kan. Tapi ketika saya belajar lagi itu, berarti bagaimana ya biar nggak muncul rasa nggak ngapa-ngapain itu, yang pertama ini memperbesar kegiatan ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain menurut saya itu seperti apa sih? Ngapa-ngapain menurut saya itu ketika mendampingi anak baca buku, mendengarkan anak ngomong, ataukah ngapain. Jadi
rentang apa ya? Rentangnya itu diperluas, tidak hanya stimulasi kalistung kayak gitu. Oh, saya baru merasa ngapa-ngapain itu kalau ngajarin anak ABC, habis ngajarin anak berhitung. Wah, kalau itu terlalu sempit gitu kan. Jadi kita perlu identifikasi dulu yang dimaksud dengan ngapa-ngapain itu apa aja sih gitu. Apakah hanya terbatas pada kegiatan stimulasi aja? Apakah membangunkan good habit itu sesuatu yang nggak ngapa-ngapain? Apakah mengajarkan anak tentang value kehidupan itu juga termasuk kegiatan yang nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalkan kita memperluas rentang itu tadi, rentang ngapa-ngapainnya, jadi enak gitu kan. Oh, ternyata yang saya lakukan ini ngapa-ngapain kok buat anak dengerin aja ngapa-ngapain kayak gitu. Itu jadi nggak terintimidasi sendiri gitu kan ya. Oke, ini saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini Mbak Nori nanti kalau misalkan mau jawab pertanyaan ini yang terakhir ini tentang mengelola kegiatan kakak, kegiatan si kakak kecil saat dia memiliki adik bayi. Nah, kayak gitu. Terutama di awal-awal gitu kan. Mengelola kegiatannya kayak gimana? Mbak Nori mungkin mau berbagi? Tadi ada Mbak Nori sama lagi siapa ya? Mungkin Kak Intan mau sharing, Kak Intan yang punya anak kembar nih, pasti seru banget. Oh iya. Kak Intan. Silakan Kak Intan, kita pengen dengar sharingnya. Halo semuanya, aku. Iya, halo. Tapi udah bukan baby, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mbak. Iya, tapi waktu kan aku, pengalaman. Iya, waktu 2017 mereka lahir. Karena baru anak pertama. 7 tahun menunggu, jadi walaupun aku ada yang bantu, ada 2 enggak, tapi aku tetap merasa kayak sendiri gitu loh, parno. Jadi itu yang sehingga aku ternyata pas dicek tensinya naik selama 6 bulan. Jadi aku selalu konsul sama dokter jantung. Dokter jantungnya cek, aku kasih obat. Jadi karena ternyata stres yang tanpa disadari, gitu. Tapi karena udah nambah berapa bulan besar, jadi lama-lama udah terbiasa. Jadi kayak ya sampai lupa diri gitu. Tadi yang kayak dibahas, karena terlalu fokus ke anak, jadi kayak lupa bahwa aku juga harus diperhatiin gitu kan. Iya. Karena saatnya tidur, aku nggak tidur, aku liatin si baby ini nafas nggak ya? Kok warna kulitnya begini? Padahal karena gelap kan, karena anak pertama, terus nggak ada pengalaman. Jadi sampai akhirnya suamiku bilang gini, kamu kalau tidur bareng sama mereka, nanti kamu pasti kebangun. Kamu tidur di kamar pisah, saya sama anak-anak, jadi selama 3 hari 3 malam kita pisah kamar, terpaksa gitu, supaya kita tidur katanya. Jadi lucunya karena suamiku kan Islam, jadi dia katanya saya sholat sampai satu gendong, ntar yang satu ditaruh. Ntar kalau yang satu itu, jadi dia bisa handle that gitu. Jadi aku bilang, oh bagus banget ya, kayak ya karena kita semua sangat menantikan, jadi dia mau ikut andil gitu, gantiin pampers, bagian pokoknya setiap jam 9 malam itu aku stres karena gantian sama si mbak-mbak. Karena jadwalnya si mbak-mbak kan pagi sampai jam tidurnya mereka kan, karena aku pertama itu bukan hire babysitter, mereka PRT. Jadi tugasnya kan lain. Kalau babysitter kan mereka tahu itu tugasnya, karena di PRT jadi oke deh, aku ngerti deh gitu kan. Jadi kalau jam 9 sampai jam 6 pagi itu aku suka deg-degan karena itu jadwal malamnya aku. Kayak aku yang bagian kayak, karena intinya gini, walaupun ada mbak-mbak tersebut, kan aku yang ngerawat, aku ibunya. Jadi gantian maraton tuh susu kiri kanan dua-duanya itu maraton, selesainya. Jadi aku pikir aduh capek juga, nggak terasa, tapi karena happy kan. Ternyata aku gitu. Dan itulah karena untungnya karena rutin cek dokter, karena lahirannya kan sesar.
setiap cek dokter pasti ibunya dicek tensi kan. Jadi aku abis sama si baby vaksin sekalian aku jadwal ketemu dokter di tempat yang sama, ketahuan lah tensi ibu tensinya tinggi, ibu tunggu dulu di sini, nggak boleh pulang ya, kata gitu. Karena 190 berapa gitu ya. Iya tinggi, tapi kok nggak kelihatan Bu, ibu nggak ngerasa ya. Ini yang dibilang apa sih istilah silent killer, karena nggak ketahuan, karena nggak ada symptoms di aku. Lalu fine, tapi sebenarnya itu nggak bagus gitu kan tensinya. Udah ibu 30 menit di sini dulu ya, nanti kalau misalnya nggak ada perubahan, ibu harus nginep gitu. Duh kepikiran lagi, karena kan berarti jauh dari anak-anak kan, sedangkan masih needy banget, aku yang masih pengen sama si anak-anak kan. Akhirnya ya udah, akhirnya kata si suster, oh, udah boleh, tapi dokter kandungan bilang saya ini ya arahkan ibu ke dokter ahli jantung supaya check up rutin. Jadi selama 6 bulan aku dibawa minum obat untuk itu kan jantung. Nah, tapi aku pikir ini anak-anak nggak apa-apa nih ASI dengan si obat-obat ini. Terus aku berdoa gimana ya ini supaya mereka aman. 3 bulan mereka udah nggak mau nyusu secara alami. Jadi kayak mereka menolak ASIku. Jadi pakai susu formula. Jadi kayak aku nggak kepikiran tentang si efek si obat-obat ini kan, walaupun katanya aman. Jadi ya begitu. Itulah pengalaman, karena aku nggak ada pengalaman, 1 anak pun belum, apalagi 2. Jadi aku nggak tahu benar-benar, walaupun baca buku lain ya setelah praktek kan, itu anak kita gitu. Jadi kayak segala ini udahlah lupakan semua, yang penting pokoknya sehat, terus mereka sesuai, udah langsung sekarang lah udah bergabung sama Miss. Jadi andaikan dulu udah sering dengar mungkin lebih banyak bisa sharing ya. Oke. Begitu. Keren banget Mbak Intan. Ini harus ibunya tenang, tapi ternyata nggak ketahuan. Itu yang bahaya katanya. Bisa ya nggak, kalau ini yang tiba-tiba kan suka ada berita kan yang baru lahiran berapa bulan ibunya meninggal lagi, nggak ada tanda-tanda. Nah itu rupanya aku termasuk salah satunya. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak Intan atas ini ya, sharingnya. Iya. Memang ya, ibu, orang tua termasuk bapak juga, itu tidak ada salahnya untuk self care, ya kan? Kayak gitu. Oke, ini semuanya, wah udah lebih dari 1 jam 2 menit nih. Ternyata ngobrol kita seru juga ini ya kan, makin kesini makin seru. Iya, makin panas ya kami. Makin ini. Tapi berhubung sudah 1 jam ini, sepertinya banyak yang minta jatah ASI juga. Kita berikan nih Bumil masih baik. ke Mas Aar. Kesimpulan. Mas Aar masih di sini kah? Oke. Ya, sebetulnya ada yang bisa ditambahkan? Cukup sebenarnya. Saya dari tadi menyimak, seru banget ininya diskusinya. Yang selalu menarik adalah kita kan selalu berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal, dan kondisi pada saat kelahiran itu betul-betul kondisi yang sangat sulit, gitu ya. Saya sangat memahami dan bisa berempati dengan cerita semua teman-teman pada hari ini, gitu ya. Terima kasih sharingnya, dan memang poin-poinnya semua tadi ya betul-betul isu utama, yang paling utama adalah survival. Dan survival pertama adalah ibu, gitu ya, pemulihan kesehatan, ya, yang itu memang bukan sebuah hal yang mudah juga, karena kondisinya kan bermacam-macam dengan berbagai macam kondisi kesehatan, tantangan keseharian kita, gitu loh. Sehingga dalam konteks itu solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman seperti Kak Alicia dan sebagainya, anak-anak free play dan sebagainya, itu adalah kesempatan besar. Kuncinya memang jangan pakai handphone, ya, jangan gawai. Itu aja sih dijagain, gitu ya. Karena begitu kesehatannya ibu lebih prima, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya prosesnya bisa menjadi lebih stabil. Dan kuncinya memang di ibu
kemudian ada catatan juga Kak Catur tadi, journaling dan sebagainya. Kemudian keruntelan, ada proses-proses yang kemudian bagaimana melunakkan. Jadi kan problem dari ketika dalam tekanan itu kan cenderung kita akan jadi kaku, akan kemudian semuanya jadi tajam dan sebagainya. Hal yang masalah sederhana bisa jadi konflik karena kemudian masing-masing kan mengeras gitu ya, karena capek dan sebagainya. Itu yang kemudian akan selalu menjadi tantangan. Jadi isunya memang bukan tentang kegiatan anak, isunya bukan tentang materi belajar dan sebagainya, tetapi yang paling krusial adalah survival. Ya, survival khususnya permulaan dari ibu, maka kemudian itu semua bisa dikejar kok. Yang lain-lain yang sifatnya pelajaran, kegiatan dan sebagainya itu sangat bisa dikejar. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sebetulnya ini yang mimpin Kak Nur ini. Saya tadi cuma membukakan Zoom aja. Silakan. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, ini di chat rame banget loh kami. Iya, di chat rame banget ini. Bagi-bagi channel bidan gitu ya. Iya, channel bidan, channel yoga, terus channel banget tempat pijat. ada mindful katanya yang gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada sedikit dari Kak Miki sebelum kita tutup. Dari saya sudah, Mbak Nur. Oke, berarti kita langsung tutup aja ya. Foto dulu. Foto dulu kan? Iya, foto dulu benar-benar. Hostnya masih baru nih, jadi masih. Tidak ada lagi ada di Nusa Tenggara Barat. Lala juga lagi sedang menemani Duta mau tanding catur, jadi iya. ada di tempat. Buat teman-teman yang bisa buka layar, yuk kita foto dulu sebelum kita tutup. Saya bapak-bapak sendiri. Oke, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke, sip. Sudah, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat juga buat Kak Miki yang sedang seru-serunya ya, punya bayi. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman semuanya. Dah.